semua jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, Minggu 3 tanggal 29 Maret tahun 2020. Kita akan Tuhan kita bernyanyi dari Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkan aku dari orang menipu dan orang curang, maka aku dapat begitu bersama Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang dan kesetiaan datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Benarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Jemaat nomor 327 ayat yang ketiga.
Kita kedua, jangan berbuat bagi bupati yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau minta kehidupan daripadanya, dan janganlah memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari himne jemaat nomor 364 ayatnya yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk menanggung dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering melupakan Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menamur Kamu dan tertutup selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kayu ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi. Kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Jemaat nomor 379 ayatnya yang keempat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Tertulis di Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang aku taat, sebelum kamu mengharap seperti sekam yang berdiri, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala dari, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Jemaat nomor 438 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang telah bersama kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara Allah yang Maha Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari Jemaat nomor 57 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita minggu ini yang tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melampaui kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh pengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah merupakan minggu yang kedua bagi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, izinkan kami semua pelayan penuh waktu menyapa saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Salam kasih, salam persekutuan, dan salam sehat. Horas. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang mendasar bagi kita untuk memahami dan menghayati arti panggilan dan pilihan yang merupakan anugerah Allah yang telah membawa seseorang kepada Kristus. Panggilan dan pilihan yang telah kita terima, sebagaimana Petrus berkata di 2 Petrus 1 ayat 3, itulah yang menghantar kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Iman menjadi kata pertama yang disebut oleh Rasul Paulus. Iman ini adalah merupakan sifat-sifat yang baik. Lalu semua yang lain dalam hidup merupakan hasil daripada iman. Sebagaimana dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih, melalui nats ini Rasul Petrus ingin mempertegas dan meneguhkan panggilan dan pilihan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sedang melakukan perjalanan panjang, bertumbuh, berkembang dalam sifat-sifat yang lebih baik, dan pada akhirnya sampai kepada tujuan akhir dan disambut dengan sukacita oleh yang menganugerahi panggilan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebagai orang yang dipanggil dan dipilih, pertama, kita sedang menjalani sebuah proses kehidupan di tengah dunia yang selalu berubah dan cepat berubah. Yang kedua, kita sedang bertumbuh bersama dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang belum menerima pilihan dan belum menerima pilihan Tuhan. Yang ketiga, kita sedang hidup di tengah dunia yang selalu penuh dengan dinamika persoalan dan kompetisi kehidupan. Yang keempat, kita sedang berjalan bersama dengan janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dan ambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, sungguh peran orang yang percaya kepada Yesus yang telah dianugerahi panggilan dan pilihan tidaklah sederhana dan juga tidak mudah. Ajaran dari Rasul Petrus ini mengajak kita yang telah menerima anugerah dan panggilan pilihan itu untuk selalu, bahkan untuk bisa sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan ini merupakan ajakan untuk lebih bersemangat, merupakan nasihat kehidupan dan nasihat moral yang sangat berharga, tahapan-tahapan kedewasaan iman yang menghantar kita untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Jika semuanya ini ada pada kita berlimpah-limpah,
kita akan menjadi giat dan berhasil. Rasul Petrus membagikan bagi kita rumus untuk giat dan berhasil. Untuk itu saudara-saudara, mari kita selalu giat dan bijaksana dalam segala kebaikan kita. Namun kebalikannya, saudara-saudara, bila iman tidak sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi buta dan picik. Iman yang melupakan pengampunan yang telah dia terima melalui anugerah panggilan dan pilihan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tidak ada rumus lain selain iman yang ditantang oleh dunia di sekitar kita, keadaan kita, kesulitan kita, bahkan persoalan-persoalan kita. Terlebih pada saat ini dengan wabah yang sedang melanda hampir seluruh dunia, virus Corona 19 atau COVID-19 yang menghantar kita harus beribadah di dalam keluarga kita masing-masing, di setiap rumah, membatasi aktivitas kita, membatalkan acara-acara besar yang telah jauh-jauh hari kita tentukan, bahkan mungkin perjalanan liburan kita yang telah terjadwal harus dibatalkan. Usaha yang sedang kita geluti mengalami kerugian, atau banyak hal yang kita khawatirkan dalam kecemasan. Bahkan anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, kita khawatir jangan-jangan mereka juga terjangkit oleh wabah virus corona tersebut. Apakah kita harus berkata Tuhan itu tidak adil dengan keadaan ini? Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini gereja kita mengajak melalui topik minggu keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dan minggu Judika ini kita memohon kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah merebaknya virus corona COVID-19 yang membatasi segala gerak kita, persekutuan kita, nats ini, hari ini, firman ini menyuarakan kepada kita. Pertama, Tuhan menghendaki setiap kita bertahan dalam panggilan kita dan tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, orang yang selalu hidup dan meminta kehendak Tuhan dengan menyikapi dalam kelimpahan, ia tidak melupakan Tuhan. Dalam kesulitan, ia akan tetap bertahan, dan dalam segala hal, ia tetap bertekun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika Tuhan izinkan kami mendengar firman-Mu dalam situasi yang sulit wabah virus Corona 19. Tapi Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk setiap ibadah keluarga. Engkau berkati, biar firman yang telah kami dengarkan dan berkumandang boleh semakin menguatkan kami dan memberikan rasa percaya kami bahwa Tuhan peduli dan mengerti akan kehidupan kami. Biarlah hidup kami hanya mau persembahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada terbaik yang kami serahkan kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah kesempatan kami, akan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan baik dan pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Bukanlah kami untuk mengenal betapa banyak dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mengenal engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.